Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah berdoa itu penting bagi kehidupan kita? Ataukah berdoa hanya sebuah angan-angan yang justru membuat orang terus berharap, namun sementara doa tersebut tidak terwujud? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tarkud du'ai maksiyatun, bahwa meninggalkan berdoa adalah kemaksiatan atau sebuah dosa. Maka doa ini adalah hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Bahkan Rasulullah mengatakan orang yang meninggalkan doa adalah orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika kita ingin hendak merencanakan sesuatu, maka awalilah dengan doa. Ketika hendak kita melakukan aktivitas, maka awalilah perbuatan aktivitas itu dengan berdoa. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah lepas dari berdoa. Pernah ada satu kisah, saat itu adalah Nabi Musa alaihi salam. Beliau ditimpa sakit, kemudian Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah, ya Allah, tunjukkanlah apa yang bisa menjadi doa, apa yang bisa menjadi obat bagi penyakit saya ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menunjukkan Nabi Musa, ambillah daun yang berada di atas bukit, kemudian kau kunyah daun tersebut. Kemudian oleh Nabi Musa diikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau naik ke atas bukit, mengambil beberapa lembar daun, kemudian ia kunyah. Seketika dengan izin Allah, sakit yang dialami oleh Nabi Musa hilang. Kemudian Nabi Musa melanjutkan perjalanan bersama kaumnya. Namun di tengah perjalanan, Nabi Musa alaihissalam kembali merasakan sakit. Dan apa yang dilakukan oleh Nabi Musa? Ternyata Nabi Musa langsung naik lagi ke atas bukit dan mengambil beberapa lembar daun yang ditunjukkan oleh Allah sebelumnya sebagai obat dari sakitnya. Dikunyah daun tersebut dan sakitnya tidak sembuh. Kemudian Nabi Musa berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, katanya daun ini adalah sebagai obat dari rasa sakit yang aku alami. Tapi kenapa sudah aku kunyah belum juga sembuh? Padahal yang pertama ketika aku kunyah, aku merasakan kesembuhan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi Musa, daun mana yang bisa menyembuhkan penyakit seseorang apabila tanpa seizin aku? Kemudian Allah pun berkata kepada Nabi Musa, wahai Musa, hal yang pertama berbeda dengan sikapmu yang kedua. Sikapmu yang pertama, engkau berdoa dulu kepada aku, meminta petunjuk apa yang akan menjadi obat. Namun ketika aku berikan pengetahuan kepadamu tentang daun yang bisa menjadikan obat atas izinku, engkau hanya bertendensi, hanya berpegangan kepada apa yang kau ketahui tanpa melibatkan aku dalam doa-doamu. Maka inilah teguran bagi kita semuanya, bahwa meskipun kita memiliki ilmu, meskipun planning atau rencana-rencana kita telah kita gariskan, telah kita susun dengan rapi, dengan strategi yang jitu, namun tetap janganlah kita meninggalkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a'u silahul mu'minin. Doa itu adalah sulahul mu'mini. Doa itu adalah senjatanya orang mukmin. Maka banyak sekali peristiwa-peristiwa yang hanya dengan doa, peristiwa-peristiwa besar tersebut diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Musa pun pernah terjepit dalam satu kondisi yang di depan maut, di belakang pun adalah maut. Tapi apa ketika Nabi Musa berdoa kepada Allah, ya Allah, antal musta'an wa alaikal balag wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Persoalan yang begitu besar yang dihadapi oleh Nabi Musa alaihissalam. Di depan ada samudra yang terbentang,
di belakang ada pasukan Fir'aun yang membawa senjata-senjata dengan perlengkapan perangnya, namun solusi yang diberikan oleh Allah begitu mudah kepada Nabi Musa alaihi salam. Fa'alqa asaq, lempar saja tongkatmu wahai Musa ke atas lautan. Kemudian Nabi Musa melempar tongkatnya dengan mudah dan Allah belah lautan menjadi jalan perlintasan Nabi Musa dengan kaumnya. Persoalan yang begitu besar yang dihadapi seseorang, maka akan sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menyelesaikannya. Maka jangan lepas untuk berdoa, begitupun berikhtiarlah atas apa yang kita panjatkan kepada Allah, dan juga doakanlah atas apa yang kita usahakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Doa dan ikhtiar adalah dua hal yang tidak boleh dipisahkan. Berdoa saja tanpa ikhtiar adalah kenihilan. Ikhtiar saja tanpa berdoa adalah kesombongan yang terselubung di dalam diri kita. Maka tetap berdoa dan tetap berikhtiar. Semoga doa kita mewujud menjadi kenyataan, dan juga ikhtiar-ikhtiar kita membuahkan hasil yang memuaskan bagi cita-cita yang kita harapkan. Itu saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.